حلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافٍ هنيا وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب بل العابرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المعلم مسلم الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حدد في تعريف رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل وعليك بأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من النوافل فإنك إن فعلت ذلك مخلصا لوجه الله الكريم وحصلت على غاية القرب من الله وخلعت عليك خلعة المحبة التي تسير عندها جميع حركاتك وسكناتك لله وبالله وهي خلعة الولاية بل خلعة الخلافة. وقد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيما يروي عن ربه إن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من الموت فانظر رحمك الله إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Mudah-mudahan berkat kumpul kita saat ini di tempat yang penuh nikmat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah secara lahir dan batin sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingat kita di hadapan para malaikat-Nya, dibanggakan kita di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan setiap kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad pengarang kitab Risalatul Mu'awalah ini bahwasanya kita jangan terlalu masuk tenggelam dalam masalah ilmu ini, ilmu bagaimana kita memahami, mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar memahami dan mengenalnya secara hakikat, karena beliau mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau cari ini, tapi jika engkau betul-betul ingin mengenal Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, maka tempuhlah jalannya, yaitu dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lahir batin dan berupaya untuk menenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat di langit dan bumi dengan tujuan mengambil pelajaran atas apa yang ada dan memperbaiki akhlak nafsumu, dirimu, dan berupaya untuk menjernihkan kaca hatimu dengan selalu mengingat dan bertafakkur dan berpaling dari segala sesuatu yang menyibukkan dirimu dari hal ini. Ini jalannya, jika engkau lakukan engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan tersebut. Ya, itu sedikit dari yang kita sampaikan minggu lalu. Kita lanjutkan sedikit. Faslun fasal. Wa alaika hendaklah bagimu, bagi setiap yang mengharapkan kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya hamba yang beriman yang berupaya untuk mencari agar ia berbuat sehingga ia bisa menjadi seseorang hamba Allah yang hidup sukses, bahagia, selamat dunia akhirat, dengan berupaya menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya.
semakin meningkat, semakin sempurna keimanan seseorang hamba di antara kita, maka semakin kuat harapan itu darinya dan semakin berupaya ia untuk melakukan apa-apa yang membuat ia menjadi seseorang hamba Allah yang sukses, bahagia, selamat dunia akhirat. Hendaklah bagimu yang mengharapkan kesuksesan tersebut biadail faraid, untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat agama kita, wajtinabil maharim, dan untuk selalu menjauhi apa-apa yang diharamkan dalam syariat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu, melarang kita untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya ada hikmah, ada kebaikan yang amat sangat besar yang akan kita dapatkan dari apa yang kita idamkan dari kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia baik sampai kelak nanti di akhirat. Dan ketika kita menjalankannya, kita akan meraih, merebutnya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata anugerah Allah. Tapi ketika kita menjauhinya, tidak menjalankannya, maka kebahagiaan, kesuksesan, selamat itu tidak akan pernah kita dapat meraih dan merebutnya. Dan tidak ada satu selain Allah Subhanahu wa taala, sekuat dan sehebat apapun itu hamba manusia makhluk, untuk bisa menggapai, untuk setiap kita untuk menjadi hamba yang sukses, bahagia, selamat dunia akhirat. Kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan bagi kita dunia akhirat hanya ketika setiap kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan kita Allah yang ada dalam agama kita dan menjauhi larangannya. Wal iktar minan nawafil, dan memperbanyak dari hal-hal yang sunnah. Sampai kita melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram sejauh-jauhnya. Kita ketika ingin menjadi seseorang yang sukses, bahagia, selamat dunia akhirat, mendapatkan apa yang diinginkan olehnya dari Tuhannya Allah, bahkan lebih memperbanyak dari hal-hal yang sunnah. Mungkin ketika kita melaksanakan kewajiban, ketika kita meninggalkan yang haram, barangkali kita melakukan itu secara terpaksa, karena memang kita mukallaf, dipaksa untuk menjalankan hal itu secara agama syariat. Maka ketika itu kita jalankan, mengharapkan apa yang ada di dalamnya, jadi janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang wajib, dan kita menjauhi apa-apa yang haram, karena kita khawatir ketika kita melaksanakannya, melakukannya, kita akan mendapatkan kemurkaan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terpaksa untuk menjauhinya. Tapi ulama kita mengatakan ketika kita melaksanakan hal-hal yang sunnah, yang ketika kita tinggalkan kita tidak berdosa, maka tidak kita lakukan hal-hal yang sunnah itu kecuali karena ada kecintaan yang ada di dalam hati kita, dan ada harapan besar dalam harapan setiap kita untuk mendapatkan kebaikan yang ada, yang datang hanya dari sisi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita menjalankan yang sunnah, berarti ada kecintaan yang mendalam dalam hati kita, dalam keimanan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian beliau menekankan kepada kita, di samping kita menjalankan yang diwajibkan secara agama, menjauhi yang dilarang secara agama, kita diminta untuk menjadi seseorang hamba Allah yang sukses, untuk memperbanyak dari hal-hal yang sunnah. Fa'innaka, sesungguhnya engkau, in fa'alta dzalika, apabila engkau telah melakukan hal itu, melaksanakan yang wajib, menjauhi haram, dan memperbanyak melaksanakan hal-hal yang sunnah, mukhlisan li wajhillahil karim, ikhlas semata untuk mendapatkan anugerah wajhillahil karim, agar bisa kelak nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, memandang muka Allah Subhanahu wa taala yang mulia, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semata mencari apa yang disiapkan oleh Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasal ta'ala ghayatul qurub min Allah, maka engkau akan engkau akan menghasilkan untuk dirimu, meraih atas dirimu ala ghayatil qurub min Allah, atas puncak kedekatan
antaramu dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Puncak kedekatanmu dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, antara jarak antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, engkau akan dapatkan itu sebagai anugerah semata dari Allah Subhanahu wa taala jika engkau lakukan itu. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, perbanyak yang sunnah. 3 hal ini harus dijalankan. Sehingga semakin banyak, semakin kuat, semakin sempurna, semakin tinggi nilai yang kita lakukan dari hal tersebut, maka semakin dekat kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan seseorang hamba yang beriman untuk dekat dengan Allah, dan dia berupaya dengan sekuat tenaganya, dengan apa yang diberikan oleh Allah dari kemampuan untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu idaman setiap hamba yang beriman. Semakin sempurna keimanan seseorang di antara kita, maka semakin besar harapan untuk ia merebut tersebut, dan semakin besar upaya usaha kuat kokoh gigih untuk mendapatkannya. Sehingga apapun yang ada di muka bumi ini dari hal-hal yang membuat seseorang lalai, dia akan abaikan, ia tidak hiraukan. Karena ia tahu nilai kedekatan seseorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung, mulia, baik dari hal-hal semua itu yang membuat ia lalai lupa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang hanya ia dapatkan sementara yang ada di muka bumi ini. Yang Allah jadikan semua itu harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan dan lain sebagainya hanya perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di muka bumi ini. Perhiasan dari muka bumi ini, perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala hiasi dengannya langit, perhiasan yang Allah hiasi dengannya bumi. Tidak lebih dari itu. Tapi perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi seseorang mukmin, bagaimana ia menghiasi matanya, lahir batinnya untuk menjadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlena dengan semua itu, dan ia berupaya untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang abadi, yang ia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Wa khuliat 'alaika khid'atun mahabbah. Jika engkau lakukan itu, di samping engkau akan menjadi seorang hamba Allah yang dekat, amat sangat, dan berada di puncak dekat dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, engkau akan diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khil'atul mahabbah, anugerah berupa kecintaan dari Allah, untuk menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, perbanyak yang sunnah. Hanya Allah minta syarat ini, Allah tidak minta kita berbagai macam hal yang lainnya. Barangkali hal yang lainnya yang ada, yang dijadikan oleh Allah perhiasan bagi muka bumi ini, bukan perhiasan bagi setiap mukmin mukminah. Sehebat apapun itu, segiat apapun yang diinginkan, diraih, untuk diupayakan, diusahakan untuk didapatkan oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyampaikan dia dalam kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membuat dia sampai menjadi seseorang hamba yang dicintai Allah. Kalau mencintai Allah, semua mencintai Allah bisa. Jangankan muslim, mukmin, kafir pun mungkin mencintai Allah Subhanahu wa taala jika ia merasa, meyakini bahwasanya semua yang ia dapatkan anugerah dari Tuhannya. Secara fitrah, setiap kita mengaku hal itu. Setiap manusia mengakui hal itu. Semua yang didapatkan olehnya anugerah dari Tuhannya. Siapapun yang dia yakini sebagai Tuhan. Allati tasir indaha, yang ketika seseorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi hamba Allah ketika ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami' harakatik wa sakanatik lillah wa billah. Semua gerakan-gerakan yang kita lakukan oleh tubuh kita, gerakan mata kita, telinga kita,
gerak-gerakan tubuh kita, lahir kita, batin kita, dalam ucapkan kita, perbuatan kita, dimanapun kita berada, seluruh gerakan yang kita miliki, dan seluruh sakanatik, diamnya kita. Karena kita manusia, kalau tidak bergerak diam. Tidak ada antara gerak dengan diam. Kalau tidak bergerak diam. Jadi setiap kita bergerak, setiap kita diam, lillah, karena Allah. Billah, kita merasa itu sebagai anugerah Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia tidak melihat lagi dirinya, dan ia sudah betul-betul menjadi seseorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara hakikat, memahami, meyakini, dan tenggelam dalam la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga ia meyakini semua anugerah Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bergeraknya, dalam diamnya, dalam segala halnya. Sehingga ia betul-betul menjadi hamba Allah yang selalu diidam-idamkan bagi setiap mukmin, mukminah, yang selalu ia ikrarkan keinginan itu, harapan itu di hadapan Tuhannya Allah setiap rakaatnya. Iyyaka na'budu. Kala itulah yang mampu menjadi seseorang semata, seorang hamba semata, hamba Allah. Sehingga ia meyakini semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah, karena Allah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi dia meyakini itu darinya, kekuatan miliknya, daya upayanya. Tidak. Itulah yang diyakini oleh manusia hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya khil'atul wilayah. Dia adalah khil'ah, anugerah berupa wilayah, kewalian, kecintaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang hamba, yang Allah subhanahu wa ta'ala umumkan dalam kitab suci Al-Quran tentang hamba tersebut yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah nyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kalimat lain Allah mengatakan lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dan berbagai macam janji yang Allah berikan, siapkan bagi mereka, yang Allah siapkan bagi mereka. Seorang wali Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bal khil'atul khilafah, bahkan khil'atul khilafah, anugerah berupa khilafah yang Allah subhanahu wa ta'ala umumkan dahulu, sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam kepada seluruh penghuni langit, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini ada khalifah. Khil'atul khilafah, menjadi khalifatullah. Bukan seorang pejabat, bukan seseorang namanya apapun namanya, dia tidak memiliki jabatan tersebut secara lahir tadi, tapi ia seseorang khalifah yang Allah jadikan di muka bumi ini sebagai seseorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan bagi setiap kita menjadi salah satu di antara hamba tersebut. Khalifatullah sebagai penjalan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerjanya. Allah khalifatullah, Allah. Sehingga terbebas dari hawa, dari nafsu, dari syaitan, dari dunia, dan dari segala hal yang menjerat seseorang hamba untuk mendapatkan murka Allah, yang menjauh dari jalan mustaqim yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk setiap kita lalui, bergeser ke jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ketika seseorang itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah harapan itu, kesempatan itu dibuka oleh Allah bagi setiap kita, dan tidak pernah ditutup oleh Allah kesempatannya bagi setiap kita.
buka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam seumur hidup kita. Tidak pernah ditutup kesempatan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan itu bisa diraih oleh seorang mukmin dan selain mereka. Tapi tidak akan pernah seseorang hamba mendapatkannya, tapi kesempatan itu diberikan oleh Allah untuk semua. Tapi tidak akan mungkin seseorang meraih kesempatan tersebut kecuali dia masuk dalam golongan hamba yang beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak tutup kesempatannya kecuali dengan ditutup umur kita. Kalau sudah ditutup umur kita, maka tertutuplah kesempatan itu untuk kita. Tapi selagi umur kita masih ada, maka kesempatan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun di antara kita, dan semua kita mampu menjadi hamba tersebut. Dan ketika Allah sudah cinta kepada seseorang hamba, tidak ada satu makhluk manusia siap selain mereka mampu untuk mengungkapkan betapa agung itu manusia, betapa mulia itu manusia, betapa luar biasa itu manusia. Tidak ada satu lisan mampu untuk mengungkap, mengurai, menguak siapa itu manusia dan kemuliaan apa yang telah diraih olehnya. Sekali lagi kesempatan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita dan tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala itu kesempatan, dan semua kita mampu untuk merebutnya, meraihnya. Dan tidak mungkin kita akan mampu merebut meraihnya kecuali dengan upaya usaha. Mustahil untuk kita dapatkan sesuatu itu tanpa upaya dan usaha. Ya, walaupun tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah inginkan seseorang hamba untuk meraih merebutnya, tinggal Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan segala sesuatu di alam dunia ini, dalam kehidupan kita yang sementara ini, yang seperti fata morgana ini, ya harus dengan itu, hal itu. Sehingga dengan upaya kita, dengan amal kita, dengan kerja keras kita, dengan amal yang kita lakukan untuk meraihnya, merebutnya, asalkan kita jalani, telusuri caranya, jalannya, maka kesempatan itu sudah kita buka untuk diri kita. Tinggal kita berupaya untuk selalu perbaiki langkah itu, jalan itu. Dan ketika Allah melihat keseriusan kita, kesungguhan kita dalam merebutnya, meraihnya, walaupun kita mungkin jatuh bangun dalam berupaya untuk mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengulurkan tangannya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu kita sehingga kita mampu untuk menjadi salah satu di antara mereka. Wa iyyaka nasta'in. Kala itu Allah bantu. Ketika Allah melihat hamba itu serius, ketika jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, bangun, dan dia merasa bahwasanya ketika ia jatuh awal dari kesuksesannya, dia bangun kembali, ternyata ia kembali jatuh, dan ia merasa kembali untuk kedua kalinya itu adalah awal kesuksesan baginya, sehingga ia bangkit kembali dan tidak pernah berputus asa, dan ia haramkan dirinya untuk berpangku tangan. Dan ia tahu Allah Subhanahu wa taala suka melihat hambanya yang mau berusaha, berupaya. Ia paham betul bahwasanya Allah Tuhannya tidak suka kepada orang yang kepada seseorang atau kepada seorang hamba yang berpangku tangan, tidak mau upaya, tidak mau usaha, tidak mau beramal untuk kebaikan yang harusnya ia dapatkan bagi dirinya, yang Allah sudah tetapkan kehidupan di atas muka bumi ini tidak bisa ia raih apapun itu kecuali melaluinya, pelancarannya. Maka ia selalu berupaya, selalu berusaha dengan berbagai macam cara, metode. Andaikan dengan cara A ia gagal, dia akan cari cara yang lain agar dia tidak gagal. Andaikan dia berupaya dengan cara lain dia gagal, maka dia cari cara lagi agar dia tidak gagal untuk mendapatkan merebutnya, dan tidak akan pernah ia berputus asa.
Karena ia sadar apa yang dia inginkan dari Tuhannya Allah mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Tidak bisa dibeli dengan pangkat jabatan setinggi apapun jabatan pangkat itu. Hanya bisa ia dapatkan atas upayanya yang dibantu oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita umat yang dikasihi oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Agung Muhammad. Allah hadiahkan Nabi Muhammad untuk kita umat. Seorang Nabi Rasul yang paling peduli akan kebaikan umat, yang paling sayang terhadap umat, yang paling perhatian dengan umat. Ia berupaya keras semenjak hidupnya untuk memberikan yang terbaik bagi umat. Siang malamnya, dan pusat perhatian ia terfokus tercurah kepada umat. Dan ialah yang merindukan umat lebih daripada yang dirindukan oleh umat terhadap dirinya. Sebelum kita dilahirkan tahun ini, kita hidup ke atas muka bumi ini, Rasulullah di masa hidupnya sudah merindukan kita. Dan beliau karena tidak kuat untuk menyimpan kerinduan itu, beliau pernah ungkapkan di hadapan para sahabat. Dan disampaikan oleh sahabat ungkapan kerinduan Nabi Agung Muhammad terhadap kita. Yang jauh kita berada setelah Nabi besar Muhammad. Beliau pernah mengatakan dalam sabdanya disebutkan, diriwayatkan oleh para ulama-ulama kita. Beliau mengatakan, wa syauqali ikhwani, di hadapan para sahabat, alangkah rindunya aku terhadap saudara-saudaraku. Ketika sahabat mendengarkan hal itu dari Nabi besar Muhammad, dia ungkapkan dengan kerinduan yang luar biasa, sampai diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menangis ketika mengucapkan kalimat tersebut karena kerinduan yang meluap yang ada di hati batin beliau, hati beliau, jiwa beliau terhadap kita umat. Dan kerinduan itu hasil daripada kecintaan beliau yang luar biasa terhadap kita umat. Ya Rasulullah, sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuk, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasulullah mengatakan, la, bukan anda, bal ikhwani, tetapi ikhwanku, saudara-saudaraku yang ku maksud adalah nasun min ummati ya'tun min ba'di, orang-orang dari umatku yang mereka akan lahir setelahku, hidup setelahku. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Secara umum, artinya secara umum Nabi besar Muhammad merindukan kita semua. Dan secara khusus mereka-mereka di antara kita yang merindukan beliau. Artinya sebelum kita merindukan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah mengungkap kepada kita bahwasanya beliau telah merindukan kita sebelum kita merindukan beliau. Secara umum tadi kalimatnya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh ulama kita, Rasulullah mengatakan, nasun min ba'di, mereka adalah orang-orang setelahku. Yawaddu ahadum law ra'anihi bi ahlihi wa malih. Atau kama qala alaihi salatu, mengatakan mereka ingin, setiap mereka ingin berjumpa kepadaku, melihatku, walaupun taruhannya, hartanya dan keluarganya, demi hanya untuk melihatku, kata Nabi Agung Muhammad. Artinya orang-orang yang merindukan di antara kita ingin berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, apapun yang harus ia korbankan. Itu manusia-manusia di antara kita yang dirindukan oleh Nabi besar Muhammad.
Karena di antara kita tidak mungkin akan dirindukan oleh Allah kalau tidak sebelumnya dirindukan oleh Nabi Agung Muhammad. Karena di antara kita mustahil untuk mengenal Allah, mencintai Allah kalau kita tidak terlebih dahulu sebelumnya mengenal mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pintu kita untuk mengenal Allah Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad. Pintu kita untuk mencintai Allah, cintai Nabi Muhammad. Pintu kita untuk dekat dengan Allah, dekati Nabi Muhammad. Pintu kita untuk segala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita baca Al-Qur'an maka kita akan dapatkan hal itu. Mari kita dengarkan Imam bagaimana Allah Subhanahu wa taala puji Nabi besar Muhammad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad. Agar kita kenal dengan Nabi besar Muhammad. Allah mengatakan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Luar biasa Allah kenalkan Nabi Agung Muhammad kepada kita. Sehingga satupun manusia yang tidak tahu apa yang Allah siapkan bagi Nabi-Nya Muhammad dalam kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Andaikan dibahas oleh setiap manusia makhluk, mereka mendapatkan setiap harinya saatnya pembahasan-pembahasan yang lain yang mereka pahami dari kalimat itu, maka apa yang disimpan oleh Allah dari keridhaan yang Allah siapkan kepada Nabi besar Muhammad jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak aku anugerahkan dari ilmu kecuali sedikit. Dari ilmu yang kita pahami dari kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yang Allah anugerahkan hanya untuk Nabi Agung Muhammad, maka apapun yang kita pahami sedikit dari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah janjikan tersebut dalam kalimat itu kepada Nabi Agung Muhammad. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam surat-surat yang lainnya, dalam ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dalam ayat surat tersebut sosok Nabi Agung Muhammad. Sehingga Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat ya Muhammad bagimu dzikrak, sebutanmu, namamu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala enggan untuk diingat, dipuji, kecuali diingat, dipuji setelahnya nabinya Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Sehingga Nabi Allah Adam pesan kepada anak beliau Sis, sampaikan oleh ulama-ulama kita, ahli hadis, ulama-ulama kelas dunia. Di antara mereka dalam kitab-kitab syama'ilnya, di antara mereka Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Imam Yusuf bin Ibn Ismail Nabhani dalam karya beliau Taysirul Usul ila Syama'ilir Rusul, beliau menyatakan bahwasanya Nabi Allah Adam pernah berpesan kepada anaknya Syis. Beliau mengatakan, ya Syis, setelah beliau pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Adam berpesan kepada anaknya Syis, wa kullama dzakarta ismallahi fadhkur ila jambihi isma Muhammad. Wahai anakku Syis, setiap kali engkau sebut ingat nama Tuhanmu Allah, maka sebutlah setelahnya, di sampingnya, di sisinya nama Muhammad. Pesan Nabi Adam untuk anaknya Syis. Pesan dari seorang Nabi Rasul untuk penerusnya Nabi Rasul Syis. Beliau mengatakan wa kullama dzakarta ismallahi fadhkur ila jambi isma Muhammad. Wahai anakku Syis, setiap kali engkau sebut nama Tuhanmu Allah, sebutlah setelahnya, di sampingnya, di sisinya nama Muhammad.
sesuai dengan firman Allah tadi, wa rafa'na laka dzikrak. Baru beliau cerita kepada anaknya tentang apa yang pernah ia alami ketika Allah tempatkan ia di surga Allah. Bahkan yang pertama kali dilihat oleh Nabi Allah Adam tatkala Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh dalam tubuhnya, setelah Allah bentuk ia, maka Allah tiupkan tubuhnya ruh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali matanya melihat di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di tiang arsy la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di setiap istana yang ada la ilaha illallah Muhammad. Setiap pintu dari istana yang ada dalam rumah itu, di istana tersebut kalimat la ilaha illallah. Setiap yang ada di surga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan mengenal ia, maka kita akan mampu memperbanyak hal-hal yang sunnah. Apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad dalam ucapan, perbuatan, gerak-gerik, tingkah laku kita, lahir batin kita, antara hubungan kita dengan Allah, ibadat atau adat, atau kebiasaan atau kebiasaan yang kita jalani. Mudah Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang mencintainya, mencintai Nabi-Nya Muhammad, dicintainya dan dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad, dan merindukannya, dirindukan olehnya. Allahumma amin. Nah, kalau ini tanyakan, fadhal. InsyaAllah kita masuk sudah 1 Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal, bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta Nabi Muhammad, dan mereka lah pecinta Tuhannya Allah. Karena mustahil seseorang cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Muhammad. Bohong kalau ia mengaku cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Agung Muhammad. Fadhal, kalau ini ditanyakan, fadhal. Fadhal, kalau ditanyakan, fadhal. Satu-satunya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebagian ulama berfatwa dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, dalam kewajiban kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad, yang langsung kewajiban itu Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kita semua sebagai hamba yang beriman. Ada di antara ulama yang banyak di antara mereka berfatwa bahwasanya wajib kita untuk menyebut atau berselawat kepada Nabi Agung Muhammad setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad. Setiap kali kita mendengar nama Nabi besar Muhammad, maka kita wajib kala itu untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad dengan berbagai macam hadis yang menjadi patokan mereka untuk menyatakan fatwa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan hal itu tadi, perintah tadi. Karena dalam beberapa hadis yang ada sampai Rasulullah mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang amat kikir dan pelit itu adalah seseorang yang ketika disebutkan aku di sisinya maka ia enggan untuk berselawat kepadaku. Dan dalam hadis ketika Rasulullah naik tangga 1, 2, 3 Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Rasulullah mengatakan seperti itu. Jibril datang kepada beliau mengatakan, ya Muhammad, siapapun namamu disebut di sisinya maka ia enggan untuk berselawat kepadamu, dan ia dijauhi oleh Allah dari rahmatnya. Ada kali riwayat lain, masukkan ke dalam nerakanya. Katakan amin, maka aku katakan amin, kata Nabi besar Muhammad.
Dan begitu juga dalam riwayat-riwayat yang lain yang datang tentang arahan Nabi besar Muhammad untuk kita berselawat setiap kali kita mendengar nama beliau. Satu-satunya itu nama yang setiap kali kita mendengar namanya kita diwajibkan untuk berselawat kepadanya. Kalau tidak, kita pelit terhadap diri kita. Dan orang yang paling pelit, yang paling kikir yang pernah ada lagi kita. Apalagi itu salawat, ulama berfatwa pasti amalan yang diterima oleh Allah diantaranya adalah salawat. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah wajibkan kita untuk membacanya. Karena Allah cinta dan sayang peduli terhadap kita. Karena kita umat kekasihnya Nabi Agung Muhammad, yang Nabi Muhammad sayang peduli untuk keselamatan kebaikan kita. Fadal, kalau tidak kita tutup. Kalau ditanyakan. Ya, khair. Kalau antum tidak tanya di sini, kalau mau tanya setelahnya, fadal ya, tidak jadi masalah. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Sadan taghfiruna bi dzunub wa tasrufu bi al-qulub wa tantaliku bil usub tadil biha as-su'ub ba'da ali wa sabin nusub wa manfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakina faqih ahlana qarabatan lana fi dinina ma ahli al-kutul unsa wa dhakar rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulli halalan da'ima wa akhilatika 'ulama nahdha bil khair wa nukfa kull shar ربنا واصلح لنا كل شؤون واجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تشان مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأنصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجب توسلنا الحبيب عمنا في هذه الساعة تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه وسلم نبي اليوم والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منكم الله